Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Super Big Match Liga 1 antara Persib Bandung versus PSM Makassar yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Persib Bandung masih berada di zona 4 besar sedangkan PSM Makassar masih berada di zona papan tengah. Selain itu juga teman-teman, Persib Bandung tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir mereka, tapi PSM Makassar tidak terkalahkan lawan Persib Bandung dalam 4 pertemuan terakhir. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini bahwa Persib Bandung akan sulit untuk bisa meraih kemenangan atas PSM Makassar. Walaupun banyak sekali dari teman-teman yang tentunya merupakan fans dari Persib Bandung memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten tersebut bahwa Persib Bandung pasti melibas PSM Makassar. Persib Bandung pasti bantai PSM Makassar. 3 poin bagi Persib Bandung. Tapi kan saya sudah jelaskan dan tegaskan di konten tersebut bahwa PSM Makassar kemungkinan besar bermain bertahan dan mengandalkan counter attack, itu pun jika diperlukan. Karena kemungkinan besar target dari pelatih mereka, Bernardo Tavares, adalah 1 poin. Dan jika PSM bisa mendapatkan 1 poin, tentu itu akan terasa seperti kemenangan. Karena tren dari Persib Bandung lagi positif. Bahkan sebelum lawan PSM Makassar, mereka bisa mencetak banyak sekali gol teman-teman. Tapi lawan PSM Makassar, Persib Bandung tumpul. Bukan saja Persib Bandung gagal mencetak gol, tapi juga hanya menciptakan 2 peluang di sepanjang jalannya pertandingan teman-teman. Gila gak tuh? 2 peluang tersebut, pertama dari Ciro Alves dari free kick dan kedua dari David Da Silva dari open play, itu pun melenceng. Udah gak ada lagi peluang yang berbahaya dari Persib Bandung. Padahal mainnya di kandang Persib Bandung. Wah, kalau ini mainnya di kandang PSM Makassar, udah beda ceritanya. Kemungkinan Persib kalah ini teman-teman. Ya, saya berbicara sesuai dengan fakta karena teman-teman bisa melihat bahwa Persib Bandung tidak bermain kreatif, apalagi kolektif. Nah, bagaimana caranya bisa menciptakan peluang, apalagi mencetak gol jika permainannya tidak kreatif, apalagi kolektif. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa jangan sampai para pemain Persib bermain individual. Memang, karakter permainan dari David Da Silva dan juga Ciro Alves kadang-kadang membuat 2 pemain tersebut bermain secara individu. Dan itu yang terjadi terus-menerus ternyata di pertandingan semalam, betul kan? David sering jemput bola, Ciro Alves pergerakannya melakukan penetrasi dari sektor wing itu mengandalkan skill individunya. Kenapa mereka harus lakukan hal seperti itu? Karena suplai bolanya gak ada dari lini tengah. Tapi bukan saja masalah dari Persib Bandung itu di lini tengah mereka, tapi juga dari kedua sektor sayap. Baik Ciro Alves ataupun Edo yang dimainkan di sebelah kiri ya. Edo dimainkan di sebelah kiri sebagai penyerang sayap, atau dimainkan di sebelah kanan ya, pokoknya Edo dan Ciro ini bisa bertukaran posisi ya. Nah, mereka tuh gak bisa melakukan pergerakan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan dari PSM Makassar, apalagi memberikan crossing-crossing yang akurat untuk bisa menyuplai bola kepada David Da Silva. Belum lagi pemain di tengah yang dimainkan, Beckham Putra tampaknya masih harus belajar bermain bola dengan benar. Iya kan, faktanya kan seperti itu. Ini kan realita. Masa gak bisa sih memberikan umpan-umpan kunci yang sukses? Pergerakan individunya gak jelek juga. Ya kan, gocek kiri, gocek kanan. Tapi yang diperlukan adalah umpan kunci sukses. Final pass yang akurat. Agar rekan-rekan yang lain bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh Beckham Putra. Artinya memang Persib punya 2 masalah di pertandingan semalam. Yang pertama, tidak ada pemain yang kreatif di tengah. Yang kedua, tidak ada pemain yang bisa menyuplai bola dari kedua sektor sayap. Ditambah lagi 2 fullback dari Persib Bandung yang seharusnya ikut mendukung serangan justru lebih banyak berada di belakang atau juga hanya naik sampai ke tengah. Rezaldi dan juga Rahmat Irianto. Memang Rahmat Irianto bisa bermain di sebelah kanan, tapi dia bermain terlalu defensif. Memang Rezaldi biasa mengirimkan crossing, tapi yang diperlukan Persib Bandung adalah pergerakan sampai ke depan dan crossing-crossing yang datar. Itu tidak bisa dilakukan oleh Rezaldi. Dan game plan dari Bernardo Tavares berjalan secara sempurna karena tampak jelas dia menginginkan para pemainnya pokoknya bertahan saja. Ini taktiknya bukan parkir bis tapi parkir pesawat, bertahan saja. Membuat para pemain Persib Bandung frustasi, jangan memberikan mereka ruang dan waktu untuk menciptakan peluang, dan itu berhasil teman-teman.
Maka itu kita melihat para pemain Persib justru mengikuti irama permainan dari PSM Makassar, di mana mereka justru tidak bisa bermain dengan high tempo. Jadi begini ceritanya, para pemain Persib Bandung mau main dengan high tempo, ya kan, mau main cepat. Tapi para pemain PSM bisa menetralisir high tempo game dari Persib dengan lebih lama menahan bola, dengan menurunkan tempo permainan, dengan memperlambat tempo permainan. Sehingga para pemain PSM Makassar yang bermain lebih kolektif. Memang PSM Makassar tidak bermain kreatif, gak perlu juga mereka bermain kreatif, karena dari segi rencana permainan tampak jelas mereka, target mereka yang penting jangan kalah lawan Persib. Kalau bisa menang bagus, tapi yang penting jangan kalah, jangan sampai kemasukan gol. Maka itu mereka gak perlu menyerang jika tidak diperlukan. Buat apa? Nanti resiko. Kan counter dari Persib juga kan cepat. Mereka punya duet striker yang gacor kan istilahnya, yang produktif. Total telah berkontribusi 25 gol bagi Persib Bandung. Tapi lihat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Marking dari Dava Salma bagus kepada Ciro Alves, marking dari Yuran kepada David da Silva bagus. Seharusnya ada pemain lain yang melakukan pergerakan seperti Edo atau juga Beckham. Kalau Dedi kan nggak mungkin, dia kan mengawal lini tengah. Klok juga sama. Mungkin teman-teman akan mengatakan Klok harusnya membantu, gak bisa. Kalau Klok juga ikut bantu, banyak pemain dari Persib yang keluar. Seperti yang saya jelaskan di konten match preview, counternya dari PSM Makassar bisa berbahaya. Jadi para pemain PSM Makassar juga ngelihat dulu. Ada celah gak di lini tengah dari Persib? Ada celah gak di lini pertahanan mereka? Baru counter. Kalau enggak, jangan counter. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa Coach Boyan Hodak strateginya salah. Enggak, strateginya sudah benar. Main menyerang, main high tempo. Tapi para pemain Persib yang nggak bisa perform. Nah ini kan menjadi persoalan besar. Dan memang hasil imbang ini bukan berarti kiamat bagi Persib. Betul kan teman-teman? Kan saya jelaskan juga di konten match preview untuk pertandingan ini. Bahwa format Liga 1 musim ini beda. Tidak seperti musim-musim sebelumnya. Ada yang namanya regular series, kompetisi seperti biasa, kemudian ada yang namanya championship series. Nah, untuk bisa lolos ke championship series, artinya Persib harus berada di zona 4 besar. Nah, dapat 1 poin ini juga sebetulnya nggak buruk bagi Persib, tapi alangkah baiknya kalau dapat 3 poin. Kan saya jelaskan di konten match preview ini, Persib akan selalu kesulitan mencetak gol ketika lawannya pintar dalam bertahan. Dan itu terbukti di pertandingan semalam. Dan prediksi saya benar juga kan, saya memberikan prediksi persentase 50-50. Artinya apa? Masing-masing tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Dan ternyata itu yang terjadi. Ya kan, saya sudah sering katakan bahwa memang saya tidak selalu benar dalam memberikan prediksi, tapi saya sering benar dalam memberikan prediksi. Dan saya menjelaskan analisa di konten ini secara real. Jadi dari jalannya pertandingan Persib main all out. Gak perlu diragukan fighting spirit dari para pemain Persib, gak perlu diragukan keberanian dari para pemain Persib untuk juga duel dengan para pemain PSM Makassar. Tapi mereka tidak bisa bermain kreatif, mereka sulit menciptakan peluang. Dan jika teman-teman perhatikan jelang pertandingan berakhir, tampak para pemain Persib mulai kelelahan karena terkuras tenaga mereka. Harus keluar menyerang, tapi gak bisa membuka pertahanan dari PSM, dipaksa untuk mengandalkan skill individu karena gak ada supply bola dari second line, ya akhirnya keteteran juga lah. Maka itu Persib tidak bisa mencetak gol jelang pertandingan berakhir. Biasanya kan mereka bisa aja mencetak gol jelang pertandingan berakhir kan. Apalagi di masa injury time. Nah ini menjadi persoalan yang besar bagi Persib jika nanti mereka ketemu lawan yang tangguh dalam bertahan tapi mereka tidak bisa menciptakan peluang. Gimana caranya bisa meraih kemenangan? Dan jujur Persib mainnya jelek banget. Ini kalau mainnya di PSM Makassar, wah ini udah beda ini. Bisa dibantai Persib Bandung. Karena PSM kelihatan banget para pemainnya tenang. Mereka main kolektif di lini pertahanan, mereka sabar, para pemain Persib mau cepet-cepet alirkan bola ke depan. Ini kan bermain di kandang sendiri, harus tenang dikit. Dan seperti yang saya jelaskan di konten match preview, yang penting jangan kalah. Tapi kalau bisa menang dong. Tapi ini bukan akhir tentunya dari perjuangan Persib Bandung. Mereka harus improve. Improve-nya seperti apa? Permainannya harus lebih rapi lagi. Dan memang kelihatan kehilangan Levi Madinda dan juga Freds Butuan terasa banget ketika Persib menyerang. Betul kan? Sebetulnya Coach Boyan Hodak tentu sudah mengantisipasi hengkangnya Levi dan juga Freds. Tapi sayangnya pemain yang dimainkan ini nggak perform, Beckham dan juga Edo. Maka itu Beckham diganti kan akhirnya. Kemudian Febri Haryadi masuk sama juga, cuman warawiri aja dia, cuman lari-lari aja. Nah ini sekarang harus ada evaluasi dari pertandingan semalam. Evaluasi artinya untuk nanti memperbaiki kesulitan dari Persib Bandung di next match kalau nggak salah lawan Persik Kediri. Sedangkan PSM Makassar bagus. Mainnya mereka cuma mendapatkan 1 peluang yang syuting dari Yance yang terkena tiang. Dan memang mereka juga sepertinya maunya bertahan aja. Kecuali PSM kemasukan gol. Nah pasti mereka akan keluar menyerang. Seperti di pertandingan musim lalu kan di kandang Persib. Mereka kemasukan gol lebih dulu, baru mereka nyerang, mereka bisa mencetak gol.
Jadi bukan berarti pertahanan dari Persib ini solid, enggak. Pertahanan dari Persib ini juga tidak diuji oleh para pemain PSM Makassar yang memang fokus 110% dalam urusan bertahan. Kenapa saya semangat? Ya saya harus semangat ketika saya memberikan analisa. Masa saya ngantuk begini kan nggak mungkin, ya kan? Jadi saya memang berapi-api ketika saya memberikan analisa. Cuman kadang-kadang kalau saya kurang tidur, belum ngopi ya tentu ya. Nggak bisa sepowerful seperti ini. Tapi seandainya saya siaran pertandingan semalam, yang akan saya jelaskan dan menyimpulkan, simpel saja. Persib tidak kreatif, apalagi kolektif. Udah, titik, itu aja. Jadi nggak perlu bertele-tele. Beda dengan para pemain PSM Makassar, kolektif. Dalam urusan apa? Dalam bertahan. Dan kita ngelihat ada double cover yang mereka lakukan. Nah ketika ada tim main dengan double cover, harus ada pergerakan pemain ketiga. Tapi kan nggak ada, itu kan saya jelaskan juga di konten match preview. Nah jadi kedepannya yang paling penting bagi para pemain Persib, mengalirkanlah itu bola. Jangan dibawa pulang itu bola. Ya, jadi boleh aja mau main individu, tapi pada akhirnya bola itu harus didistribusikan. Dan bagi PSM Makassar, bagus permainan mereka bermain kolektif dalam bertahan dan mereka mencapai target mereka untuk mendapatkan 1 poin yang tentunya terasa seperti kemenangan karena ya kita tahu secara permainan Persib memang trennya lagi positif, tapi seperti yang tadi saya katakan sudah 2 kali, ini bukan akhir dari Persib. Persib masih punya peluang untuk lolos ke Championship Series, tapi mainnya jangan seperti ini lagi nanti di next match karena yang Persib perlukan adalah konsisten mendapatkan 3 poin agar mereka tetap bisa bertahan di zona 4 besar karena persaingannya ketat. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Persib Bandung dan PSM Makassar dan tentunya tim-tim lainnya di Liga 1 yang tentu saya akan memberikan konten match preview dan juga reviewnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.